Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia memboikot mata uang Jepang. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, mata uang menjadi persoalan serius dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Saat itu pemerintahan Presiden Soekarno atau Bung Karno belum memiliki mata uang sendiri. Sementara uang rupiah Jepang dan kemudian menyusul uang Nica atau Netherlands Indies Civil Administration sengaja dipertahankan kolonial Belanda sebagai alat transaksi utama di masyarakat. Di sisi lain, inflasi telah melonjak tinggi. Jepang yang menyerah kepada sekutu tidak mampu lagi mengendalikan mata uang rupiahnya. Kondisi ekonomi semakin babak belur setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pemerintah Republik Indonesia yang terbentuk sehari setelah proklamasi juga tidak mempunyai sarana dan sumber daya untuk menanganinya. Pada awal kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, peredaran uang rupiah Jepang di masyarakat Indonesia tidak terkendali. Dalam Officiële Bescheiden Beter van de Nederlands Indonesische Betrekkingen tahun 1976, Van der Waal menyebut ada uang Jepang senilai 4 miliar dengan 1,6 miliar diantaranya tersebar di Pulau Jawa. Saat Nica atau tentara Belanda yang membonceng sekutu berhasil menduduki kota-kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank Jepang, jumlah uang rupiah Jepang yang diedarkan di masyarakat semakin meningkat. Uang yang diedarkan berasal dari percetakan Kolf dan Cio Jakarta yang juga berhasil dikuasai oleh Nica, yaitu tempat percetakan sekaligus di mana uang kertas rupiah Jepang senilai 2,5 miliar disimpan. Nica menggunakan uang Jepang untuk pembiayaan operasi militer, menggaji pegawai yang direkrut dari kalangan pribumi, termasuk melalui tangan orang-orang suruhan, sengaja mengedarkan uang tersebut ke wilayah RI. Sementara itu, di saat yang sama, karena kondisi ekonomi dan politik yang masih buruk, pegawai sipil maupun militer RI tidak ada yang mendapatkan gaji, terutama uang Jepang untuk menarik simpati orang-orang Republik agar mau berpihak kepada Belanda. Upaya Belanda untuk menghancurkan kedaulatan Indonesia melalui pengacauan ekonomi tidak berhenti di situ. Selain menghamburkan uang rupiah Jepang, Belanda juga mengedarkan uang Hindia Belanda baru yang di masyarakat dikenal dengan nama uang Nica atau uang merah. Uang Nica dicetak oleh American Banknote Company atas pesanan pemerintah Kerajaan Belanda. Langkah ini dinilai menyimpangi Undang-Undang De Javasche Bank 1922, di mana hanya De Javasche Bank yang berwenang mengeluarkan sekaligus mengedarkan uang di Hindia Belanda. Menanggapi tekanan politik ekonomi itu, pemerintahan Soekarno tidak tinggal diam. Pemerintahan Republik Indonesia menerbitkan maklumat pada 2 Oktober 1945 yang intinya menyatakan mata uang Hindia Belanda baru tidak berlaku di wilayah RI. Maklumat tersebut disusul dengan maklumat 3 Oktober 1945. Isinya adalah, di antara lain,
Mata uang yang dianggap sah sebagai alat pembayaran adalah uang kertas Javasi Bank yang dikeluarkan tahun 1925 hingga cetakan tahun 1941. Kemudian uang kertas pemerintah militer Dai Nippon Jepang di Jawa yang terdiri dari 8 pecahan, serta uang logam pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1942. Para pejuang, pelajar, dan masyarakat Indonesia langsung meresponnya. Mereka menindaklanjuti dengan menggelar aksi penolakan mata uang Nica, bahkan memusnahkannya. Di Yogyakarta pada hari dikeluarkannya maklumat itu, para pelajar sekolah menengah secara spontan mengumpulkan mata uang Nica, termasuk di kampung-kampung yang diduga ada peredaran mata uang tersebut, kemudian memusnahkannya. Aksi penolakan rakyat terhadap mata uang Nica meluas di mana-mana. Di Jakarta, banyak pedagang pribumi yang tidak mau menerima mata uang baru Belanda sebagai alat pembayaran. Mereka juga menolak menjual barang dagangan kepada orang-orang Belanda. Demikian juga di Semarang, Jawa Tengah. Banyak rakyat yang tidak mau menerima uang merah. Upaya Belanda memasarkan mata uang Nica di Jawa dan Sumatera mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat yang seringkali berujung terjadinya tindak kekerasan. Pada faktanya, Belanda melihat masyarakat Jawa dan Sumatera lebih suka menggunakan mata uang rupiah Jepang yang telah dinyatakan pemerintahan RI sebagai alat pembayaran yang sah. Rakyat tidak peduli meski nilai mata uang Jepang terus merosot. Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Muhammad Hatta atau Bung Hatta, melihat mata uang bisa dipakai sebagai senjata Belanda untuk membuat kekacauan ekonomi di wilayah RI, dan karena itu harus dihentikan. Dalam rapat Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ketiga pada 28 Oktober 1945, Bung Hatta mengusulkan agar masalah mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RI segera dipecahkan. Segala persiapan untuk penerbitan ORI atau Uang Republik Indonesia yang dikomandani oleh Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis langsung dilakukan. Pada tanggal 7 November 1945, sesuai surat keputusan nomor 3/RD/7 November 1945, Maramis membentuk panitia penyelenggara percetakan uang RI. Muncul usulan tempat percetakan yang dianggap memenuhi syarat, yaitu percetakan Keykolf Jakarta dan percetakan Nederlands Indische Metalwaren en Emballage Fabrieken atau NIMEF di Kendal Payak, Malang, Jawa Timur. Kemudian muncul usulan Surabaya dan Yogyakarta sebagai alternatif. Percetakan ORI kemudian diputuskan berlangsung di Jakarta. Gambar litografi uang rakyat Indonesia yang pertama dibuat di percetakan De Uni dengan pelukis Abdul Salam dan Surono. Produksi ORI dimulai sejak Januari 1946. Karena percetakan kolf pada waktu itu masih dikuasai oleh Belanda, maka prosesnya untuk pertama kali dilakukan oleh Percetakan RI Salemba Jakarta, sebuah percetakan di bawah Kementerian Penerangan. Proses kegiatan percetakan ORI di Jakarta tidak berlangsung lama. Kemudian kegiatan digeser ke Yogyakarta, menyusul dipindahkannya ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Selain di Jogja, percetakan dan penerbitan ORI juga dilakukan di Surakarta, Malang, dan Ponorogo, Jawa Timur. Pemerintah RI memanfaatkan berbagai percetakan swasta modern pada masa itu. ORI yang pertama kali ditandatangani pada November 1945 di Jakarta adalah ORI Penerbitan Emisi Jakarta.
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946, pada 30 Oktober 1946, pemerintah RI secara resmi mengedarkan ORI sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang perlawanan bangsa Indonesia memboikot mata uang Jepang. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.